18 tahun disadarkan bahwa hidup tidak hanya untuk dijalani, tapi juga untuk diperjuangkan dan dinikmati. Saudaraku, saya tanya sekarang. Bu, saya kasih ibu simple aja. Perumpamaan simple. Bu, mau nggak belajar berenang? Mau. Kalau ibu belajar berenang, terus hari ini ibu ngalami kesulitan, ya, coba kelelep terus. Lama-lama mungkin ada takutnya ya. Ada traumanya Bu ya. Ada malasnya. Aduh gak usah wis, memang angel gak segampang itu. Betul ya Bu ya. Tapi coba tebak. Kalau saya bilang gini. Bu, ibu belajar berenang. Kalau ibu sudah bisa berenang, saya kasih ibu uang cash 1 miliar. Mau gak Bu? Kalau kelelep belajar terus atau berhenti Bu? Belajar terus. Kenapa mau belajar terus? Karena dapat 1 Pokoknya ibu bisa berenang tak bayar 1 miliar. Masih minum air kolam tak minum Pak airnya Pak. Asal dapat 1 miliar. Betul? Kalau kurang 5M. Saya kasih 5 miliar. Kalau ibu benar-benar bisa berenang. Kira-kira ibu bakal belajar rajin gak? Tiap hari gak sejam, 8 jam belajarnya. Betul? Demi uang 5M, betul Pak ya? Bahkan Bapak di sebelahnya Bapak akan dukung. Ayo Dek, ayo. Pak aku kesel Pak, ojo kesel sih. Ayo cepetan iso. Awakmu pasti iso Dik. Mumpung ono hadiah iki 5 miliar teko Pak Hendra. Betul Pak? Akan saling dukung mendukung, betul. Wis tak temeni awakmu, aku ya melok mlebu wis, ayo belajar bareng wis. Gitu. Betul? Betul. Berarti dalam kehidupan ini, kalau Anda mau bisa mencapai segala sesuatu, Anda harus temukan apa 5 miliar Anda tadi. Apakah 5 miliar itu adalah orang tua Anda? Ataukah 5 miliar itu adalah anak Anda? Anak saya sangat berharga Pak. Untuk dia, saya mau berjuang keras. Untuk dia, saya benar tidak akan pernah menyerah. Gak akan ada capeknya. Temukan sesuatu yang berharga. Maka Anda akan memperjuangkan itu tanpa rasa capek. Apa 5 miliar Anda? Temukan itu. Itu namanya impian. Kalau Anda punya impian yang penting, impian yang hidup, maka Anda akan menjalani keseharian itu dengan semangat. Menjalani keseharian itu dengan optimisme. Gak cuma dijalani, tapi berani buat melangkah. Jelas gak sampai sini saudaraku? Kedua, keniatan ibu sudah ada. Keniatan ibu sudah bulat karena 5 miliar itu. Apa yang ibu perlukan? Belum capai nih, ini tantangannya baru hari ini. Apa yang perlu ibu siapkan? Supaya bisa berenang. Peralatan renang. Niat kan sudah tahu 5 miliar tadi toh. Niatnya ada gak? Ada. Terus setelah niat apa Bu? Cari guru. Betul ya Bu ya? Cari guru kan mempercepat. Apalagi? Cari kolam. Itu alat. Baju renang itu perlengkapannya. Apalagi? Pelampung itu perlengkapannya. Betul? Apalagi? Menyediakan waktunya. Betul? Bagus, benar. Apalagi? Menyediakan uangnya. Ya kan? Bisa loh gratis. Kalau mau belajar di sungai mana atau nunut renang. Surabaya nggak bisa ya renang ya di sungai ya. Kan zaman dulu kalau video itu kan anak-anak kan di sungai itu. Sekarang nggak bisa ya. Nanti begitu di sungainya di Surabaya bukan hilang Bu, ya. Ada yang kintir-kintir kuning-kuning itu. Ya. Uangnya, tenaganya, waktunya, betul? Tapi itu mau semuanya mau? Kenapa? Karena ada 5M ya. Betul. Sudah ada 3 hal yang kita sampaikan tadi. Yang pertama adalah butuh mentor. Butuh pelatih. Yang kedua butuh kolam renang. Butuh alat. Yang ketiga butuh perlengkapan. Betul? Betul? Betul. Sama. Kesuksesan kita butuh ini. Butuh perlengkapan. Ya, itu di luar niat ya. Tadi kan ada niat toh. Kalau niat sudah harus ada. Jadi kalau ibu nomor 1 pasti niat tuh. Kalau ibu sudah ketemu niat, di luar niat masih ada 3 ini. Mentor, alat, dan perlengkapan. Maka yang pertama, Anda perlu cari perlengkapan. Alat-alat bantu yang bisa bantu Anda bisa berenang. Alat bantunya itu apa? Yang kita lakukan sekarang.
Ini namanya mentoring. Persiapan supaya Anda siap buat berjuang. Sharing seperti ini. Sharing pola pikir, sharing pengalaman, sharing mental. Supaya apa? Supaya Anda siap untuk berproses. Siap untuk presentasi 1 minggu ke depan. Betul? Perlengkapan seperti seminar-seminar hari ini penting. Untuk memintarkan kita, untuk belajar pengalaman, untuk menyiapkan mental kita. Itu penting sekali. Jadi lakukan persiapan-persiapannya. Beli produk penting nggak? Penting. Belajar produk penting nggak? Penting. Niati, perlengkapannya dipersiapkan semua. Kedua, butuh alat. Tuh sekarang ada di depan Anda ada alatnya. Orang sukses pasti butuh alat. Anda mau ke Jakarta hari ini, ya tadi Bu Edi juga jelasin. Jalan kaki bisa. Sepedaan bisa. Sepeda motoran bisa lebih cepat lagi. Mobil bisa. Kereta bisa. Pesawat paling cocok apa? Karena itu jangan hari ini kita berjuang untuk mau sukses, tapi kita jalan kaki, saudaraku. Itu yang bikin suksesnya lama. Naik pesawat, kerjasama dengan maskapai. Dan hari ini saya tawarkan Anda satu alat. Yaitu maskapai penerbangan tadi. Mau nggak Anda bekerja sama dengan saya untuk mewujudkan impian kita bersama? Karena Anda butuh alat. Yang ketiga, Anda butuh mentor. Sekolah bisnis riset telah menyediakan Anda mentornya. Anda tinggal ikuti caranya. Tapi kalau pelatih renangnya udah siap di pinggir lapang, di pinggir kolam, Andanya nggak datang, bisa nggak? Anda sendiri yang harus datang ke kolam itu. Anda sendiri yang harus belajar berenang. Anda sendiri yang harus masuk ke kolam. Nggak bisa Anda di pinggir kolam bilang, oke, Pak Mentor, Pak Pelatih renang. Turun ke kolam, kamu yang berenang, nanti saya yang bisa berenang. Kan nggak mungkin. Sama dengan Bapak misalkan, kepengen tangannya gede, tapi saya yang disuruh ngangkati barbel. Saya ngangkat, tiba-tiba tangan Bapak yang gede, masuk akal nggak Pak? Nggak mungkin. Kalau Bapak yang ngangkat, ya tangan Bapak yang besar. Nggak mungkin tangan saya yang besar. Jadi orang harus menjalani prosesnya. Itu saudaraku. Terjawab Bu? Jadi apa yang Ibu harus lakukan? Jangan baper. Biasa saja. Lakukan lebih banyak. Karena penolakan itu biasa. Anda juga sering nolak. Itu hukum karma. Gitu ya. Makanya kalau nolak orang, jangan sadis-sadis. Betul? Supaya nanti Anda kalau ditolak orang juga nggak sadis. Jadi kalau ada orang nawarin, Mbak, baju Mbak, ya, oh enggak Mbak, makasih. Supaya apa? Nanti karmanya Anda nawari orang juga orang jawab, iya Mbak, makasih. Jangan nanti Anda ditawari orang, opo enggak? Baju opo kecelek, enggak mau dilempar ya. Nanti Anda juga digitukan ya. Hukum tabur tua itu hukum karma ya. Ya mulai sekarang kalau nolak yang karena orang punya perasaan. Tapi sama, kalau kita nolak orang, ada orang yang berpendidikan, ada orang tidak. Ada orang yang punya hati, ada yang tidak. Ada orang yang diajari sopan santun, ada yang tidak. Betul? So karena itu kalau misalkan Anda hari ini ditolaknya tapi secara tidak manusiawi, diingatkan. Karena kita ini sesama saudara. Tapi saya rasa zaman sekarang tidak ada lah yang seperti itu. Kalau zaman saya dulu ada. Saya diusir dari rumahnya orang. Saya pernah, serius Bu. Saya datang waktu itu masih naik sepeda motor, nawarin, terus mamanya nawarin anaknya, mamanya keluar pakai daster marah-marah. Enggak usah nawari anakku, gitu dia. Keluar dari rumah. Oh ya, Bu. Minta maaf. Oh iya, anakku ini sudah kuliah benar-benar. Wes gak usah kamu tawar-tawarin. Ya Bu. Saya pamit ya Bu. Sampai anaknya itu sungkan sekali. Tapi diantar ngomel-ngomel sampai depan rumahnya dia, terus saya bilang, Bu, saya minta maaf. Kalau saya mengganggu Ibu, saya minta maaf. Saya bukan secara sengaja mau mengganggu Ibu. Cuma minta maaf ya Bu ya. Minta maaf. Kalau boleh saya sharing. Kalau bisa saya ini cuma anak muda yang mencoba buat berjuang untuk dapat masa depan. Kalau Ibu tidak mau juga tidak apa-apa. Tapi kalau Ibu ngomongnya sampai sekasar itu tuh minta maaf. Minta maaf ya Bu ya. Semestinya nggak boleh Bu. Karena saya ini seumuran sama anaknya Ibu.
Saya kan juga anaknya orang lain. Kalau anaknya ibu digitukan gimana? Bukan urusan saya, kamu yang kesini tidak tahu aturan. Saya minta maaf Bu. Saya tinggal ya Bu ya. Saya minta maaf, semoga ibu tidak sakit hati. Saya tidak apa-apa kok Bu. Saya pulang. Cuma saya mengingatkan. Saya cuma sharing aja. Saya cuma anak muda yang kepengen kehidupannya lebih baik. Udah itu aja Bu. Ya Bu, saya pamit. Ya udah pulang. 2 hari kemudian anaknya telepon. Itu bukan. Anaknya telepon dan beli semua barang saya. Yang saya sebutkan di sana dibeli semua sama dia. Mama saya mau beli. Mamanya merasa bersalah. Dan saya antar barangnya ke sana, mamanya minta maaf. Ai minta maaf ya. Kemarin terlalu emosional seharian kecapean. Oh iya Ai enggak apa-apa. Ai perlu tak telepon mama? Enggak perlu Ai. Ini prosesnya Hendra. Enggak apa-apa. Cuma kemarin minta maaf juga kalau Hendra mengganggu. Saya enggak marah Bu. Tapi harus diingatkan enggak? Harus. Karena perbuatan mereka enggak benar. Tapi zaman sekarang saya percaya enggak ada yang seperti itulah. Oh ada, masih ada ya. Kalau ada itu karena satu aja. Mungkin karena kayak saya dulu Bu, masih naik motor. Kalau udah naik mobil orang enggak berani kok Bu ngomong gitu. Loh, betul nggak? Masih banyak yang naik motor Pak. Masih banyak yang naik motor, betul. Tapi kalau ibu naik mobil, orang itu enggak akan ngomongin gitu ke ibu. Iya beda. Beda pasti. Ibu nggak punya, kalau punya duit banyak, omongan seperti itu nggak akan ibu dengarkan lagi. Saya nggak pernah ada orang bilang kayak gitu lagi ke saya. Sejak saya naik mobil. Paham ya maksud saya? Iya. Kadang orang tuh menilai kita itu dari harta kita memang. Dari penampilan kita. Dianggap nggak punya terus ditindas. Itu banyak seperti. Tapi ingat, waktu saya juga pernah ngalamin itu waktu saya tidak punya. Jadi apa kita sampaikan yang benar. Jadi minta maaf kalau misalnya Anda ditolak dan dikasari. Saya minta maaf. Saya anggap Anda ini kan saudara saya. Kalau Anda digitukan tuh saya juga ikut sedih. Jadi saya ajarin Anda caranya. Kalau Anda dibilang, wah awakmu gini gak mungkin, awakmu bisa kasar dan sebagainya. Bu, saya minta maaf. Sepurane, kalau orang Surabaya bilang. Orang Jawa bilang, sepurane Ibu, kalau saya ini ganggu Ibu. Tapi minta maaf Bu. Nggak boleh Bu ngomongin sekasar itu. Ibu nggak beli nggak apa-apa kok. Saya tak pamit aja. Jangan mau dihina orang. Saya ulang lagi ya. Jangan mau dihina orang. Tapi kita jangan membalas hinaan mereka dengan emosi. Nggak baik. Kita kasih contoh yang baik. Bu minta maaf sepurane. Saya salah. Saya tak pamit. Ibu nggak beli nggak apa-apa kok. Dijawab dulu. Ibu nggak beli nggak apa-apa kok. Saya tak pamit ya. Saya daripada ganggu Ibu. Tapi sepurane Ibu. Kalau boleh saya ngomong. Ibu ngomong gitu itu saya sakit hati loh. Nggak boleh dan nggak baik nyakiti hatinya orang. Udah Bu, sepurane saya tak pamit. Udah gitu aja. Saya tak pamit Ibu, minta maaf saya mengganggu waktunya Ibu. Itu caranya. Kalau ada teman kita misalkan diajak sukses terus dia bilangnya apa? Ora mungkin Mbak Yu, nggak mungkin bisa sukses. Salah nggak? Salah nggak ya? Diingetin. Sorry ya Mbak Yu, ora oleh ngomong ngono iku. Man jada wa jada. Wah, barang siapa bersungguh-sungguh dia pasti bisa. Diingatkan. Sorry ya Bu, bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Nggak boleh kita ngomong gitu, dosa loh. Kayak kita ini nggak percaya Tuhan. Diingatkan saudara kita. Kalau kita kumpul sama teman-teman kita terus ngerasani orang yang lain, salah nggak itu? Diingatkan. Sorry, nggak boleh ngomongin orang. Jadi belajar jadi pribadi yang benar. Karena kan mau jadi orang benar, mau jadi orang sukses, harus berani untuk berkata yang benar. Orang sukses butuh satu namanya prinsip. Ibu tahu, kemarin saya ada kesempatan ke Singapura. Waktu di imigrasi, itu antriannya karena malam minggu. Penuh Bu imigrasi itu, serius. Waktu itu saya dari Johor, saya ke Singapura. Dari Johor Premium Outlet, saya ke Singapura. Di imigrasi Malaysia itu, mau masuk ke Singapura. Penuh Bu, ruangan tuh penuh, lebih besar dari ini. Kurang lebih 12 kali lipat, lebih 15 kali lipatnya ruangan ini. Bisa bayangin ya? Besar sekali tuh, ribuan orang bisa. Saya tuh antri. Di depan saya ini ada satu anak muda juga. Habis antri itu, dia panggil, sini, lebih pendek. Antriannya sini lebih pendek. Saya diserobot satu orang, istrinya dia. Ya sudah, saya diem aja. Ya kan? Karena suami istri kan. Setelah suami istri itu berdua di depan saya tuh peluk-pelukan Bu. Saya sendirian, ya udah nggak apa-apa. Nasib ya, ketap-ketip itu. Depannya dia pelukan 2 orang tuh, ya kan? Saya diem aja. Tapi dia tuh saya tahu ada rombongan.
Karena dia ngomong sama mamanya, mertuanya, mama atau mertua saya nggak tahu, dia manggilnya mah, gitu ya. Itu di belakang, antrian juga gitu. Rombongan akeh bu, saya tahu karena dia ngobrol banyak orang itu di belakang itu. Terus habis mau sampai antriannya habis, dia panggil adiknya lagi. Pakai bahasa bukan Chinese juga ya, mungkin Hokkien atau apa saya juga nggak tahu ya. Dia panggil gitu ya, adiknya datang lagi. Nggak bener nggak itu? Kan adiknya kan? Terus saya kasih tahu, sorry ya, kalau tadi sudah diserobot satu orang istrinya, saya nggak apa-apa. Tapi ini kan adiknya. Kalau bisa jangan. Antri dulu ya. Karena saya tahu dia rombongan tuh. Kalau dipindah semua kan lama bu. Betul nggak? Dan saya juga ngerti kalau bukan masalah lamanya. Saya juga nggak buru-buru. Cuma masalah prinsip tuh nggak boleh. Gitu. Akhirnya karena saya di hati saya merasa nggak nyaman, saya ngomong. Tapi dengan cara yang sopan. Sorry ya, lagian ngajarin ke adik yang nggak baik. Kan ngajarin tidak sesuai urutan, tidak baik. Dia kan masih kecil, masih SMP. Kelihatan nggak SMP gitu loh, kan masih kecil saya bilang gitu. Kalau bisa jangan. Yang laki marah. Saya juga gini. Ya, saya akhirnya cuma senyum aja. Saya ngomong sama istrinya gitu. Karena istrinya yang lebih dingin. Sorry ya, ini tidak benar. This is not right. Ya, saya bilang kamu tidak ngajari adikmu hal yang benar. Saya bilang baik-baik karena suaminya sudah ngomong, saya nggak mau tahu, saya nggak mau tahu. Akhirnya istrinya bilang, udah gini aja. Nanti setelah adik saya, kamu. Dia bilang gitu. Oh ya oke. Ya, Cengli, maksudnya masuk akal kan? Masuk aturan lah. Ya. Terus akhirnya dia bilang, sudah usah wis. Nanti kamu dulu, kamu di depan kita aja. Nanti saya setelah kamu. Oke. Tapi suaminya marah-marah bu. Sampai akhirnya di depan itu dia dahuluin adiknya dulu. Nah, setelah dahulin adiknya dulu, terus istrinya bilang, udah kamu di depan. Ya karena saya dipersilakan ke depan, ya saya ke depan. Marah-marah, dia ambil kayak kertas gitu, dia lempar ke saya. Sambil marah-marah. Nggak lama, petugasnya datang. Saya nggak marah. Petugasnya datang. Habis petugasnya datang, dia tanya, kenapa nih kok rame-rame? Terus saya ceritakan. Habis saya ceritakan, si suaminya dimarahin. Kalau kamu masih nggak terima, kamu ikut saya ke pos. Diem aja gini dia. Istrinya membela saya. Istrinya ceritakan kondisinya yang benar. Ya memang kita serobot, dia bilang gitu. Nah, ini yang saya maksud. Beranilah untuk jadi orang benar. Sekalipun itu kadang mungkin tidak mengenakan, tapi kebenaran itu benar. Berusaha untuk ngomong, bukan cari masalah, tapi berusaha untuk ngomong. Kalau nggak bisa diomong ya sudah. Orang dia cuma 3 orang. Yang penting kalau sudah tegur, saya tegur kan nggak mungkin 10 orang pindah. Pasti dia yang terakhir kan, ya sudah. Gitu. Tapi berusahalah untuk mengatakan apa yang benar. Saya sering tuh bu, kadang di antrian pesawat gitu bu ya, ada yang nyerombol, serut gitu. Saya datangin orangnya. Karena ada satu ketika ya orang Indonesia bu, saya waktu di Thailand. Tiba-tiba orang Indonesia tuh masuk tengah-tengah. Tahu di depan saya boleh ngomong apa bu? Indonesian people. Gitu bu. Lah saya dengar kan gak enak. Loh saya juga orang Indonesia, saya punya nasionalisme. Saya datangi orangnya bu. Saya bilang, sorry ya bu, antri bu di belakang. Oh saya buru-buru, ibu kemana? Ke Surabaya. Sama, saya juga. Ke belakang ya bu. Ada bule itu ngomongin di belakang bu, orang Indonesia. Saya nggak dengar bu, ibu nggak dengar, saya dengar. Pindah bu, saya nggak mau. Marah-marah tapi dia sambil pindah. Terus saya balikin ke bulenya dan saya kasih tahu, tidak semua orang Indonesia kayak gitu. Jadi saya langsung memberikan pelajaran ke 2 orang. Saya percaya seumur hidupnya ibunya pasti belajar itu. Lain kali mungkin dia nggak akan berani untuk nyerobot lagi. Tapi itu pelajaran yang baik nggak? Berani untuk berkata yang benar. Dan kalau ada orang yang hari ini menghina Anda, berani berkata yang benar. Jangan mau dihina. Karena menghina orang dan dihina itu salah. Ibu ciptaan Tuhan nggak? Kalau ibu ciptaan Tuhan, kalau orang ada yang mengolok ciptaannya, penciptanya marah nggak? Contoh nih, ibu masak soto ayam. Terus saya makan di rumahnya ibu, terus saya habis makan, saya bilang, gak enak banget sih soto ayam ibu. Marah nggak bu? Terus kayak mangan, ngomel, isan, entek ngomong gak enak. Guyon ya. Tapi contoh loh ini bu ya. Ibu marah mungkin. Kenapa? Karena ibu yang bikin. Tapi kalau saya makan di warung atau di tempat gerobak soto ayam, makan sama ibu, terus bilang soto ini gak enak ya bu, ibu nggak mungkin tersinggung. Karena yang bikin bukan ibu. Kalau ibu dihina orang, ibu nggak usah marah. Karena yang harusnya marah adalah penciptanya ibu, yaitu Tuhan. Lah kalau Tuhan marah, panjang nggak ceritanya buat dia? Betul?
Karena itu kita ingatkan kalau dia menghina Anda. Bu, tidak boleh. Saya ini ciptaan Tuhan. Ibu tidak boleh menghina saya kayak gitu. Tapi minta maaf ya Bu ya, saya cuma mengingatkan aja. Gitu caranya. Saya melihat saudara saya dihina, saya nggak akan diem aja Bu. Saya akan ngomong Ibu. Siapapun itu ya. Kenapa? Karena dia ciptaan Tuhan. Bukan cari masalah. Tapi kita berusaha untuk menjadi orang yang benar. Benar tetap benar, salah tetap salah. Hidup harus punya prinsip. Kalau mau hidup jadi orang benar, ya jadi orang benar. Jangan ngambil uangnya orang. Jangan ngambil yang bukan hakmu. Karena abu-abu itu nggak bisa. Mau hitam-hitam, mau putih-putih, titik. Kan nggak mungkin. Saya ini orang jujur. Kecuali pas lagi kurang. Loh ya namanya bukan jujur. Betul nggak? Aku berkelebihan Pak. Nggak pernah Pak. Saya itu ngambil. Nggak pernah. Tapi karena saya lagi kekurangan, ya tak ambil handphone orang. Nah, namanya nggak jujur. Jadi kalau mau jadi orang jujur ya jujur. Mau nggak jujur ya nggak jujur. Pilih salah satu. Nah, di bisnis ini bisnis putih. Bisnis kejujuran. Bisnis yang pure bisnis. Jadi nggak bisa Anda ngambil haknya orang yang bukan haknya milik Anda. Ada aturannya semua. Ya, kita kalau mau sukses ikuti aturannya. Saya percayanya itu. Dan kalau sudah buat keputusan mau sukses, titik. Lakukan aja. Konsisten aja. Maka Anda pasti sukses. Setiap kali mau berjuang, setelah saya berjuang, evaluasi. Belajar lagi. Upgrade. Ulangi lagi. Kalau gitu terus kita pasti bisa. Bisa. Jadi yang ibu harus lakukan adalah konsisten. Tawari lebih banyak orang. Oke? Ada lagi? Yes. Kalau pas demo KK Levers itu saya ngalamin 2 kali demo itu gagal Pak Hen. Itu saya salahnya di mana ya Pak Hen? Jadi waktu demo yang titik nol itu pakai sama enggak pakai itu orangnya ngerasa sama aja nih. Gitu. Terus yang kedua demo kelenturan. Orangnya memang sudah lentur, jadi waktu enggak pakai dia lentur. Yeah. Pakai pun ya sama. Lentur, iya. Gimana Pak En caranya supaya saya tidak salah lagi? Oke. Kalau demo kelenturan itu saya juga mengalami hal yang sama. Untuk orang yang lentur badannya, dia tuh olahraga sering yang senam gitu ya. Apalagi yang balet, yang tekuk-tekuk yoga gitu ya. Oh itu kalau gini Bu, bisa jauh banget Bu. Dan sudah lentur sudah. Kita nggak bisa ngomong. Tapi demonya ada banyak. Coba dibuat treadmill. Nah itu. Kalau dibuat treadmill kelihatan tuh. Treadmill 30 menit capek, jalan 30 menit capek. Kalau pakai KK Levers ini sampai sejam enggak capek. Bedanya napasnya lebih terasa. Saya pakai KK Levers enggak terasa apa-apa. Saya pakai KK Levers enggak terasa apa-apa. Tapi kalau saya bikin saya buat aktivitas terasa sekali. Saya ngomong sama orang apa adanya. Saya pakai ini kan sudah lama. Dari tahun 2009. Berarti udah berapa tahun tuh? 14 tahun. 14 tahun pakai. Waktu saya 14 tahun yang lalu pertama kali pakai juga nggak terasa apa-apa. Saya cerita ke orang apa adanya, saya nggak terasa apa-apa. Tapi kalau dibuat olahraga baru terasa. Kenapa? Mungkin karena saya masih muda, saya nggak ada masalah penyakit. Akhirnya ketika saya pakai, saya juga nggak terasa apa-apa. Tapi kalau dipakai orang yang usia atau aktivitasnya tinggi atau punya penyakit, langsung terasa. Kecetet di pinggang, di punggung, pakai KK Levers, sakitnya hilang. Itu banyak, nggak 1-2. Orang stroke, jalannya yang pelan, dikasih KK Levers, jalannya langsung lebih cepat. Nggak 1-2, banyak. Trigger finger, Pak Kimsan itu kan trigger finger. Kalau sudah nutup, nggak bisa, kalau sudah buka dia nggak bisa tutup. Harus diberdirikan begini. Begitu pula kalau sudah tutup. Nah, kalau sudah tutup begini, nah dia ketinggalan, harus ditekan begini lagi. Itu namanya trigger finger. Ketika pakai KK Levers, dia sudah langsung bisa begini 3 hari. Yang itu bukan 1-2, banyak. Jadi gitu. Jadi kalau demonya nggak bisa untuk sebagian orang iya. Saya punya tim juga gitu, ada yang demo laki-laki yang besar sekali, otaknya gede, tinggi besar. Ya, distributornya Bu Evi waktu itu kita kemana itu? Korea ya? Korea kayak. Bangkok. Suaminya Iya, Flo. Waktu di Wahin itu. Bangkok, Wahin itu. Gede banget tuh orangnya. Banyak yang berusaha untuk demo itu. Bu Wejing. Kan kecil begitu. Dia kayak Daud sama Goliat itu. Ya, ditekan ya dia goyang, ketawa-ketawa dia pikirnya apa? Anak kecil yang demo. Bu Evi, ya. Ada lagi beberapa orang yang kurus-kurus. Aduh saya nggak bisa. Pak Indra gitu akhirnya ya.
Jadi ketika saya tekan, saya pun juga harus ekstra effort. Kenapa? Karena orangnya gede badannya memang. Tuakan baru dia lembung. Setelah itu pakai kaki level, tuakan nggak akan bisa lembung. Lawannya aja Bu, yang mungkin terlalu strong, terlalu beda. Nggak cuma cowok loh. Siapa jumpai cewek loh, kuat loh. Jari-jarinya tuh kuat loh. Begitu begini dibuka aja setengah mati. Cewek padahal. Ternyata dia aktivitasnya sering olahragawan memang. Ya, kayak Bu Nina ini coba dibuka tangannya tuh. Oh, atas ini. Kenapa? Kempo. Ada kempo ini. Ya kan? Cek gini, kuat dia. Ya. Jadi cari lawan yang sepadan. Ya. Tapi kalau pakai ini jelas. Ini kan ada ilmiahnya. Jadi bukan cuma sekedar kalau. Yang merasakan manfaatnya beda, dicek di lab aja kelihatan loh. Aliran darahnya jadi lebih lancar kalau pakai ini. Nah, jadi gitu. Ya. Jadi mungkin pada saat itu mungkin lawannya yang terlalu kuat, ya kan? Atau kalau yang gini tuh yang dia sudah terlanjur yang lemas, Kak tuh nggak bisa Bu, cari orang yang lain. Istrinya misalkan. Nah, istrinya atau suaminya. Biasa kalau cowok kan fitness bukan yoga. Nah, siapa tahu semakin yang gede-gede itu Bu, semakin kaku itu. Jadi kalau saya demo yang besar-besar biasanya kalau nggak usah ditarik Bu, samping ini kelenturan. Itu kaku sekali, biasanya nggak bisa jauh karena ototnya kaku tuh besar tuh. Tapi kalau kaki level bisa lebih jauh dia nanti. Kalau pakai kaki level, gitu caranya. Ya, gitu. Oke, ada lagi? Ya. Pak, biasanya kalau nawari ke temen yang dikenal itu kan orangnya itu nggak tahu sungkan apa gimana gitu ya Pak. Jadi ya wes tidak apa-apa, mari setelah datang demo itu kayak ya wes intinya itu kayak banyak macam alasan gitu. Terus kadang ada yang join, tapi setelah join itu ketika kita follow up dengan promo dan sebagainya, pengeluaran gue ini seputar gitu dulu Pak. Terus jadinya bingung, ini joinnya sungkan apa gimana gitu. Pertama, nggak usah terlalu berpikir, terlalu berimajinasi. Karena kan belum tentu imajinasi kita itu benar, itu namanya asumsi. Jadi yang penting yang Anda lakukan itu apa? Yang penting saya menjual sebuah barang yang bagus dan bermanfaat buat dia. Itu yang paling penting. Jadi apakah dia memerlukan produk itu dan apakah dia hari ini membutuhkan produk itu untuk keluarganya? Kalau iya, jual. Dan Anda nggak pernah tahu ketika Anda jual itu ternyata dia punya sakit kolesterol yang sembuh gara-gara produk itu. Banyak kan yang satu kayak gitu. Saya beli pertama kali sungkan tak pakai kok bagus. Akhirnya apa? Keterusan. Beli lagi dan beli lagi. Tapi Pak saya tawari juga enggak ada. Enggak mau beli lagi. Ya ditanya. Daripada Anda berasumsi ditanya. Loh apa kok enggak beli lagi? Kan barangnya api. Oh iya Len, lagi enggak ada duit. Oh lagi enggak ada duit. Mau duit enggak? Gitu caranya. Saya enggak ada duit. Berilah orang lapar itu makan. Berilah orang haus itu orang sakitnya kolesterol. Kepengen sembuh dari kolesterol. Terus Anda juali kecantikan. Gak nyambung, Jack. Betul gak? Jadi kalau orang itu sakit kolesterol, yang Anda tawarkan adalah produk untuk kolesterol. Untuk minyak-minyak. Kalau orang itu suka kecantikan, Anda tawarkan kecantikan. Kalau orang itu sukanya kesehatan, Anda tawarkan kesehatan. Gitu caranya. Kalau orang itu butuh duit, Anda tawarkan apa? Bisnis. Nah, mau nggak dapat duit? Caranya gimana? Saya ada program nih. Jual 36 paket dapat 30 juta. Mau nggak? Gitu saja. 36 aja, Bu. Dapat 30 juta. Segar nggak, Bu? Banyak nggak, Bu, 30 juta itu? Mau nggak, Bu? Yuk. 36 aja loh, Bu. 36 paket aja. Dapat 30 juta. Gak ngerti caranya, tak ajarin. Gak ngerti produk knowledge-nya, saya ajarin. Gak pintar ngomong, mau gak pintar ngomong? Mau gak? Tak ajarin. Gak pintar dodolan, mau gak jadi pintar dodolan? Tak ajarin. Gitu caranya. Repot. Mau gak repot lagi gak? Mau gak repot lagi? Tak ajarin. Question are the answer. Pertanyaannya adalah jawabannya. Nggak punya teman, betul? Mau nggak punya banyak teman? Tak ajarin.
Jaina. Nggak punya uang. Jawabannya apa? Mau nggak punya uang? Jaina. Sampai kapan nggak punya uang? Saya pernah mentoring satu orang, presentasi satu orang. Satu orang itu bilang nggak punya uang. Terus saya tanya, nggak punyanya yang mana? Yang 2 juta atau yang 100 ribu? Yang 100 ribu aja nggak punya. Anda tahu saya jawab apa? 100 ribu nggak punya, nggak punya. Justru 100 ribu aja nggak punya, Anda harus join bisnis ini. Bayangin, 100 ribu aja nggak punya. Loh, kalau 100 ribu aja nggak punya, berarti harus join bisnis ini nggak? Kasian loh. Loh, ingat loh, Anda itu bukan ngambil uangnya orang. Anda itu membantu orang punya penghasilan. Ngerti nggak maksud saya? Justru dia nggak punya uangnya, kita mesti suruh dia join supaya dia bisa dapat banyak uang. Bisa bayangin nggak seorang ibu-ibu 100 ribu aja nggak ada. Terus anaknya mau dikasih makan apa, saudaraku? Anak-anak sakit ya apa? Justru itu ibu harus join. Saya pribadi punya visi, bukan cari uang, tapi membantu lebih banyak orang untuk punya kehidupan yang lebih sehat, sukses dan bahagia. Misi saya adalah bantu orang, bukan ambil uangnya orang. Bahkan kalau orang itu uangnya banyak pun, tapi kalau dia nggak sevisi, saya juga nggak mau kerja sama dengan dia. Saya kerja dengan orang milih loh, Bu. Nggak semua orang saya kerja sama loh. Saya kerja sama dengan orang milih. Siapa yang saya fokusin, siapa yang saya kumpul, saya pilih. Nah, seorang yang negatif gak mau kumpul saya. Kenapa? Karena gak cocok. Positif sama negatif pasti gak cocok. Orang positif kan cocok sama positif, negatif kan cocok sama negatif. Kalau kita mau positif, kita harus kumpul sama orang-orang yang positif. Dan saya gak mau circle saya orang-orang yang negatif. Saya milih. Anda juga harus milih. Kalau distributor gak milih. Teman kan gak milih kan? Tapi kalau sahabat kan Anda milih. Semua orang boleh jadi teman, tapi gak boleh jadi sahabat. Sahabat itu yang 3-5 orang, mungkin 10 orang, tapi yang kumpulnya tiap hari, kan harus milih. Karena dia akan mempengaruhi pemikiran Anda. Jadi Anda harus milih. Tapi kalau teman saya terbuka semua. Teman saya mulai dari anak yang rajin, sampai anak yang nakal, orang kaya, orang nggak kaya, sampai paman becak, tukang parkir bawah aja saya sapa terus loh ibu-ibu. Bapak yang jaga tukang parkir itu saya datangi, Pak gimana Pak kabarnya? Saya nggak milih kalau jadi teman. Tapi saya nggak mau kumpul. Kenapa? Mindsetnya udah beda. Prioritasnya sudah berbeda. Tapi saya jadikan teman. Saya hargai beliau karena beliau lebih tua dari saya. Beliau yang menjaga lingkungan di sini. Dan kan kasihan. Dia sudah tua tapi rumah nggak ada jadi tidur di sini. Jadi saya jadikan teman. Orang yang jual pangsit di sini saya tahu namanya. Agus. Saya ajak guyon kadang. Gus, wis entek gurung. Saya teman nggak milih, Bu. Tapi kalau sahabat saya milih. Sama. Distributor saya nggak milih. Semua boleh datang. Tapi kalau leader yang saya fokusin saya milih. Harus mereka yang positif. Harus mereka yang optimis. Harus mereka yang hari ini yang hatinya baik. Saya nggak mau kalau orang itu mata duitan terus saya jadikan circle saya pasti nggak mau. Kenapa? Karena tujuan saya bukan untuk duit. Tujuan saya sudah untuk bantu orang. Jadi kalau orang itu tujuannya hanya untuk duit aja, nggak akan saya fokusin ya. Paham ya Bu ya? Jadi gitu boleh ini. Ya, jadi kalau alasan selalu benar. Tapi ya gitu, question are the answer. Tapi kalau saya dibilang dia nggak punya uang, justru dia nggak punya uang, dia harus jalankan di sini. Bayangkan keluarganya gimana kalau dia terus nggak punya uang. Dan betapa bahagianya kita ketika kita bisa melihat orang yang kita bina ya, murid kita ya, bisa kehidupannya lebih baik. Happy-nya luar biasa. Murid saya dulu yang dari nggak punya, mentornya Bu Leni, Bu Fejing tuh. Dulu rumahnya rumah gubuk tuh. Kontrakan. Lembab. Di lingkungan yang kurang bagus. Rumahnya dia kontrakan bukan rumahnya dia. Kontraknya dia itu satu gang kecil. Sepeda motor masuk gitu aja sudah orang nggak bisa lewat. Harus miring-miring begini. Karena rumahnya kecil. Dan jalan raya lebih tinggi daripada rumahnya dia. Jadi kalau hujan airnya masuk. Plafonnya lembab. Nggak sehat banget. Toiletnya kotor atau jorok. Itu dulu kontrakannya dia. Tapi begitu jalankan bisnis keke, hidupnya berubah. Penghasilan sekarang puluhan juta. Punya mobil, punya rumah, keliling dunia. Dan dari Bu Fejing bisa ketemu Bu Evi. Bisa ketemu Bu Edi. Bisa ketemu Anda semua. Gitu. Jadi ada orang-orang yang hidupnya berubah. Karena kita bahagianya luar biasa. Karena itu jangan cuma mikirin diri kita. Pikir buat bantu orang. Kalau nawari produk kesehatan, karena kita kepingin orang itu lebih sehat.
Nawari kecantikan karena kita kepengen orang itu lebih cantik. Nawari bisnis karena kita tahu orangnya supaya kehidupannya jadi lebih baik. Kalau niatan Anda tulus, orang akan merasakan ketulusan Anda. Tapi kalau niatannya supaya payu, omset, supaya saya bisa untung dari dia juga bisa merasakan. Tuh di matanya ada dolar itu. Kerasa. Makanya jangan modus. Fokus Anda cuma satu, fokus bantu orang aja. Bantu orang lebih sehat, cantik, sukses, bahagia. Maka Tuhan akan mengembalikan itu berpuluh kali lipat kepada Anda. Amin. Bisnis itu gitu. Saya percaya ini idealisme saya, tapi saya pegang sampai dengan detik hari ini. Percaya nggak percaya terserah, tapi ini yang saya jalani, itu yang saya alami. Dan terbukti kok, dengan fokus bantu orang, ternyata Tuhan bantu kita. Gitu. Ya, saya rasa sharing kita siang hari ini cukup ya. Nanti kita akan ambil lain waktu ya untuk sharing kembali. Nanti saya usahakan setiap kali Anda ada pertemuan ya, setelah saya pertemuan kumpul seperti ini. Nanti director yang akan tanya jawab supaya kita bisa belajar terus. Ya, karena saya percaya kalau kumpul seperti ini tambah lama kita pasti tambah meningkat, tambah upgrade. Ya, closing statement saya hari ini adalah seperti saya bawakan tadi di panggung. Dare to dream. Beranilah buat bermimpi. Karena sesungguhnya jika Anda percaya bahwa Tuhan itu ada, Anda harus percaya bahwa segala sesuatunya itu mungkin. Jadi percaya aja saudaraku, lakukan yang terbaik. Kalau Anda sudah niatannya tulus, Anda berjuang terus, ya, maka kehidupan Anda ke depan pasti mulus. Gitu ya. Semoga impian-impian Anda jadi kenyataan. Dan ingat, tidak ada yang tidak mungkin. Kalau Anda siap untuk berjuang, karena kesuksesan itu milik mereka yang benar-benar menginginkannya. Ya. Apakah Anda benar-benar menginginkannya? Yes. Ingin kehidupan yang lebih baik? Yes. Ingin impian Anda jadi kenyataan? Yes. Ingin ke tanah suci? Yes. Ya, yang masih naik motor? Mau kan naik mobil? Yes. Yang hari ini rumahnya masih kontrak, mau beli rumah baru? Yes. Yang rumahnya nggak bagus, pengen beli rumah yang lebih bagus? Yes. Segala sesuatu itu mungkin, nggak ada yang nggak mungkin. Tapi kita harus benar-benar menginginkannya. Ya, kalau kita sudah benar-benar menginginkannya dan kita kasih effort atau usaha yang besar, maka barang siapa yang bersungguh-sungguh, dia pasti bisa mendapatkannya. Saya Hendra Limantara, semoga apa yang saya sampaikan bisa menginspirasi Anda semua hari Minggu ini. Semangat terus untuk orang-orang yang dicintai, semangat terus untuk impian Anda, semangat terus untuk Indonesia dan untuk lingkungan Anda. Semoga apa yang saya bawakan bisa membawa api semangat yang membara untuk kehidupan Anda. Doa saya, semoga Anda semakin sehat, sukses, dan bahagia. Saya Hendra Limantara, salam hebat luar biasa. Bye-bye.